Keisha Lefronka lahir pada 2 Februari 2003. Merupakan seorang penyanyi, aktris, presenter asal Indonesia. Ia memulai terjun ke dunia hiburan setelah ikut Indonesian Idol pada musim ke-10 yang ditayangkan di RCTI pada tahun 2019-2020. Setelah lulus dari Indonesian Idol, ia bergabung dengan Universal Musik Indonesia dan merilis debut singlenya yang berjudul Jadi Kekasihku Saja. Single keempatnya Tak Ingin Usai dirilis pada tahun 2022 dan berhasil memuncaki berbagai tangga lagu platform musik digital di Indonesia, termasuk tangga lagu Billboard Indonesia. Bahkan video klipnya memiliki prestasi. Hanya dalam waktu 7 hari penayangan, video musik Tak Ingin Usai mencapai 1 juta penayangan dan menjadi trending ke-10 untuk kategori musik di YouTube Indonesia. Tak Ingin Usai ini menceritakan tentang hubungan yang diselesaikan satu pihak karena hal yang tidak bisa dipaksakan, sehingga pihak lainnya gagal move on, hancur, nangis, tapi berusaha menerima dan ikhlas. Namun begitu, tetap berharap suatu hari nanti bakal dipertemukan lagi, ujar Keisha dalam press release. Single ini diciptakan oleh Mario Gerardus Clau dan diproduseri oleh Tohpati. Kedua musisi ini memiliki prestasi sendiri dalam meramu karyanya. Lagu ini juga sering digunakan dalam background di TikTok untuk konten curhat. Lirik dan lagunya dianggap mewakili beberapa netizen karena dianggap mirip dengan kisah cintanya. Tak hanya digunakan untuk konten curhat, lagu ini banyak disematkan dalam video berkabungnya anak dari Gubernur Ridwan Kamil, mendiang Eril yang tenggelam di Sungai Are di Swiss beberapa waktu lalu. Momen kesedihan keluarga yang diunggah oleh para pembuat konten di TikTok selalu menggunakan lagu tersebut. Baru-baru ini, Keisha menjadi buah bibir di masyarakat. Beberapa warganet menganggap penampilannya tidak maksimal di beberapa kali manggung. Ia dikomentari karena dianggap tampil fals saat menyanyikan nada tinggi pada lagu Tak Ingin Usai. Keisha memberikan respon melalui kolom komentar di unggahan tersebut. Keisha mengibaratkan dirinya seperti kepompong yang sedang berubah menjadi kupu-kupu. Saya secara personal menyukai keunikan suara Keisha, penghayatannya dalam bernyanyi, dan tentu saja reaksi positif dari Keisha. Kepompong menjadi kupu-kupu, perubahan untuk menuju sesuatu yang lebih indah, lebih baik. Jawaban yang sangat bagus dari Keisha dan menjadi inspirasi bagi bahasan video kali ini. Nah, mari kita belajar bersama-sama tentang 6 hal yang membawa diri kita menuju perubahan. Satu, dimulai dengan pertanyaan kecil. Seseorang biasanya akan takut atau bersikap defensif saat menerima pertanyaan besar. Kita bisa menolong diri kita dan orang lain dengan bertanya hal-hal kecil. Bertanya hal-hal kecil akan membantu melepaskan diri kita dari rasa takut. Misalnya kita punya teman kerja yang takut menikah. Kita bisa membantunya dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. Bertanya hal-hal kecil. Karena kalau kita tanya, kapan nikah? Mungkin dia ngedumel. Teman kerja kita itu saat berangkat kerja, biasanya naik kendaraan umum, naik bus. Kita bisa bertanya hal kecil. Yang duduk di sebelah pakai baju warna apa? Mungkin dia akan ngedumel juga. Ngapain sih tanya itu? Hari kedua, tetap kita tanya lagi. Yang duduk di sebelah pakai baju warna apa? Gedumel lagi. Begitu juga dan hari ketiga, hari keempat, dan mungkin di hari kelima atau hari keenam, tanpa ditanya terlebih dahulu, dia akan menginformasikan, yang duduk di samping gua perempuan pakai baju warna ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan kecil, kita membantu sehingga ia tanpa menyadari lebih berani untuk melihat keadaan sekitar. Kemudian bisa kita coba susulkan dengan pertanyaan kecil yang kedua.
kamu ingin ketemu calon pasanganmu di mana sih? Rata-rata dari kita ingin menemukan calon pasangan yang memiliki interest yang sama. Misalnya teman kita taat beribadah. Bisa jadi jawabannya adalah saya ingin ketemu di rumah ibadah. Dan pertanyaan kecil kita tadi mungkin akan membuatnya lebih sering ke rumah ibadah. Atau misalnya teman kita suka nge-gym. Pertanyaan kecil kita tadi mungkin akan membuatnya lebih sering ke gym. Dan mungkin di jam-jam yang berbeda. Dua, berpikir kecil, imajinasikan, dan kaitkan dengan emosi. Michael Phelps merupakan perenang peraih medali terbanyak dalam sejarah Olimpiade. Pikiran Anda adalah obat terkuat yang Anda miliki. Anda bisa mengatasi apapun jika Anda berpikir bisa melakukannya dan menginginkannya, kata Phelps. Misalnya kita harus mengerjakan skripsi 5 bab. Kalau dipikir 5 bab langsung, aduh mumet. Kita bisa berpikir kecil, menyelesaikan 1 bab, kemudian membayangkan reaksi, pujian, dan senyum dari dosen pembimbing. Kemudian kita selesaikan bab tersebut. Dan untuk bab kedua, kita lakukan hal yang sama dengan metode yang sama. Dan begitu juga untuk bab 3, 4, dan 5. Kemudian bila rasa malas datang bertubi-tubi, kita bisa bertanya hal kecil lagi pada diri sendiri. Apakah Anda mencintai diri Anda? Tentu saja jawabannya iya. Jika iya, maka kita tidak akan membiarkan diri kita terlalu lama malas-malasan, sehingga penyelesaian skripsi menjadi molor, wisuda menjadi tertunda, peluang untuk bekerja menjadi telat, dan peluang untuk sukses telat juga. Yang ketiga, melakukan tindakan kecil yang mengarah pada sukses. Secara naluriah, otak akan memberikan 3 respon saat menerima masalah. Yang pertama, fight, berjuang. Yang kedua, freeze, membeku atau tak berdaya. Yang ketiga, fly, melarikan diri, 3F. Pada zaman purba, hewan pemangsa besar selalu mencari mangsa yang bergerak. Mereka mencari mangsa dengan mekanisme kejar, tangkap, gigit, kejar, tangkap, gigit. Banyak hewan bereaksi dengan diam, membeku. Bahkan ada yang pura-pura tewas, seperti tupai. Dan respon membeku ini terbawa dari zaman manusia primitif hingga manusia modern saat ini. Bagi Sobat dan Balik yang profesi marketing dan sedang bingung untuk meningkatkan omset penjualan, daripada freeze, membeku, lebih baik melakukan tindakan kecil. Misalnya mengganti profile picture pada media sosial dengan barang atau jasa yang kita jual, sambil membayangkan nanti ada yang komen terhadap profile picture tersebut. Atau misalnya mengupdate status pada WhatsApp tentang barang atau jasa yang kita jual, sambil membayangkan ada yang komen terhadap status yang kita tayangkan. Atau sebelumnya sudah update status tentang barang atau jasa yang kita jual, kita bisa melakukan perubahan kecil. Misalnya titiknya kita hilangkan, sambil membayangkan ada yang notice terhadap perubahan tersebut. Tindakan kecil tadi dikombinasikan dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. Selanjutnya Sobat Dan Malik bisa juga bertanya, kemana saya harus bertanya untuk mendapatkan cara meningkatkan omset penjualan? Oh, bertanya pada atasan. Energi mengalir ke tempat kita fokus, dan pertanyaan mengarahkan pikiran kita. Untuk menuju sukses, diperlukan langkah-langkah menuju ke sana. Namun, banyak orang yang takut jika yang terdengar, yang terpikir adalah langkah besar. Sebetulnya banyak langkah-langkah kecil yang sudah dapat mengubah hidup. James Clear pada salah satu karyanya Atomic Habits tahun 2018 menyatakan, tak jarang manusia menyanjung berlebihan untuk sebuah langkah yang besar.
namun tidak mengindahkan langkah-langkah yang sejatinya tetap membuat sebuah perubahan, walau hanya sedikit demi sedikit. Seringkali meyakinkan diri bahwa massive success akan didapatkan jika disertai dengan massive action. Melakukan hal besar untuk mendapatkan kesuksesan yang dirasa tepat dan kehilangan puzzle kecil yang menjadi kunci utamanya. Jika melakukan langkah menuju lebih baik sebesar 1% setiap harinya dalam 1 tahun, kita akan mendapatkan hasil mendekati 37 kali lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun, jika melangkah 1% untuk hal yang buruk setiap harinya, maka grafik kesuksesan akan mendekati nilai 0. Karena apa yang dimulai dengan langkah kecil akan terakumulasi dan menjadi perubahan yang besar. Berikut ini penjelasan dalam matematikanya. 1% langkah buruk setiap hari dalam 1 tahun, 0,99 pangkat 365 sama dengan 0,03. 1% langkah baik setiap hari dalam 1 tahun, 1,01 pangkat 365 sama dengan 37,78. 4. Daripada freeze tidak berdaya, lebih baik selesaikan masalah kecil. Misalnya kita mengambil kursus piano, tapi setelah 2 bulan 1 lagu pun belum bisa. Manusia paling males untuk repot, males untuk susah, senang mudahnya. Ternyata kita temukan piano diletakkan di lantai 2 dan kita jadi males untuk menuju ruangan tersebut dan berlatih piano. Kemudian piano rupanya ditutupi oleh kain yang indah. Kemudian ada pot bunga di atasnya, sehingga dibutuhkan effort, usaha untuk menyingkirkan kain, memindahkan pot bunga sebelum bermain piano. Sebelum kita menyelesaikan masalah yang besar, sebelum kita menguasai 1 lagu, kita selesaikan masalah yang kecil. Kita pindahkan piano ke lantai 1 sehingga lebih terjangkau. Gak pakai penutup lagi. Kain yang indah kita simpan dulu. Pot bunga gak pakai lagi, kita simpan dulu. Semakin mudah, semakin sering kita berlatih piano, maka semakin cepat kita menguasai 1 lagu. Yang kelima, berikan reward atau hadiah pada diri sendiri. Misalnya bagi Sobat Dian Malik yang suka menulis dan ingin merampungkan 1 judul buku. Kalau dipikirin 1 judul buku, bikin mumet. Kita bisa memulai kecil dengan menulis 1 jam setiap hari. Kemudian kita tetapkan rewardnya, hadiahnya. Bila saya melakukan ini setiap hari dan selama 5 hari berturut-turut, maka saya akan mendapatkan apa? Berilah hadiah pada kedisiplinan yang kita jalankan. Yang keenam, mengenali crucial moment, magic moment yang akan membawa pada perubahan. Kita ambil sebuah kisah seorang penjual pakan ayam yang sukses karena ia mengenali magic moment-nya. Sanitasi sangat penting dalam usaha ternak ayam. Dan sanitasi biasa dilakukan saat memasukkan bibit ke dalam kandang. Jika sanitasi tidak dilakukan, banyak ayam akan mati. Jika banyak yang mati, maka penjualan pakan ayam akan turun. Dan saat memasukkan bibit ke kandang ayam, owner biasanya jarang datang. Owner dari ternak ayam jarang datang. Pekerja-pekerja memberikan laporan ABS asal bapak senang. Dari 20 kandang misalnya, hanya 2-3 kandang yang dibersihkan, difoto-foto, dikirim, dilaporkan bahwa semua kandang telah dibersihkan. Atau tidak semua bagian dari kandang dibersihkan, hanya beberapa bagian saja. Tapi tempat minum tidak dibersihkan, got tidak dibersihkan, tapi laporannya semua sudah dibersihkan. Padahal akibatnya fatal. Populasi ayam bisa mati sampai 30%. Karena sudah mengenali magic moment ini, maka sales ini
Saat bibit akan dimasukkan ke kandang, dia datang. Cuk. Dan dia membawa checklist. Dia menyampaikan bahwa dia membantu owner dari usaha ternak ayam tersebut untuk mengisi checklist sanitasi ini. Pada kandang pertama, dia lihat proses pembersihannya. Kemudian dia centang checklistnya sampai selesai. Kemudian pindah ke kandang kedua. Dia awasi lagi, isi checklist, selesai. Ke kandang ketiga, sampai ke kandang terakhir. Nah, demikianlah pembahasan tentang 6 hal kecil, 6 hal sederhana yang akan membawa kita pada perubahan. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa, kita mandi sendiri di kamar mandi masing-masing. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Bila Sobat Dan Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!